Sore hari ini kita akan mempelajari konsep ekosistem bersama saya Gede Sudirga. Saya mulai dari komponen penyusun ekosistem, itu secara umum ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Adapun komponen biotik yang dimaksud adalah komponen hidup. Contohnya di sini pohon kelapa, ada rumput dan pohon-pohon yang lainnya. Adapun komponen abiotik yang dimaksud adalah komponen tidak hidup. Contohnya tanah, udara, air, suhu, dan kelembaban. Kalau dipandang dari segi pembentukannya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di sini saya mulai dari ekosistem alami. Contohnya di sini ekosistem hutan. Ekosistem hutan ini sangat stabil. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Karena di hutan proses siklus materi dan aliran energi itu berjalan dengan berkesinambungan. Contohnya di sini di dalam hutan. Mengapa kira-kira hutan tidak perlu dipupuk? Ya karena seperti yang saya katakan tadi, siklus materinya berjalan dengan berkesinambungan. Jadi dedaunan yang sudah mulai mati itu akan jatuh ke tanah dan akan dibusukkan oleh pengurai dan akan menjadi pupuk secara alami yang terus-menerus secara berkesinambungan memupuk tanah dari hutan tersebut, sehingga hutan tersebut menjadi ekosistem yang klimaks dan stabil. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ekosistem buatan. Kalau di sini saya mengambil contoh, itu adalah ekosistem persawahan yang masih sangat luas di daerah saya. Kalau di sini vegetasi yang mendominasi atau yang ditanam oleh petani adalah padi. Nah, pertanyaannya sekarang apa bedanya ekosistem buatan dalam hal ini sawah dengan ekosistem hutan yang ada di sebelahnya? Secara ekologis, hutan ekosistem yang sangat stabil dan mampu menghidupi dirinya sendiri, sehingga proses kehidupan berjalan dengan alami dan dengan sendirinya. Kita bedakan dengan di lingkungan persawahan. Itu bayangkan bagaimana kondisi padi jika sawah tidak dipupuk. Nah, bisa kita ketahui bahwa bisa dipastikan tanaman padi tidak akan tumbuh dengan bagus. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kita kembali lagi sesuai dengan konsep aliran energi dan siklus materi, di mana di persawahan secara umum siklus materi itu tidak berjalan secara alami. Mengapa demikian? Karena pertanian yang modern itu sudah menggunakan bahan kimia, pembajakan dengan traktor dan yang lain-lainnya yang dapat mengganggu komponen biotik yang ada di dalamnya. Seperti dapat dikatakan, contohnya misalnya penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan itu akan membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Itu pembusukan yang akan membentuk humus dari sawah tersebut tidak akan berlangsung. Begitu juga contoh yang lain adalah pembakaran jerami. Nah, itu secara umum memutus siklus materi sehingga proses pembentukan humus di dalam tanah itu tidak berlangsung. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah apa yang akan terjadi jika persawahan tersebut dibiarkan atau tidak diolah oleh petani? Nah, kita akan melihat jawabannya. Kebetulan di sini komplit lingkungan yang dapat kita pelajari. Nah, inilah kondisi atau lingkungan persawahan yang ditinggalkan oleh petani karena faktor keberadaan air yang sudah mulai menghilang, sehingga persawahan yang tadinya diolah atau cuma ditumbuhi oleh vegetasi secara umum adalah padi. Nah, di sini akan berubah secara perlahan-lahan ditumbuhi oleh secara umum tumbuhan herba. Kalau di sini
rumput-rumput, ilalang, dan yang lainnya. Nah, konsep inilah yang disebut dengan konsep suksesi. Seperti yang kita ketahui ada dua, yaitu suksesi sekunder dan suksesi primer. Kado yang kita rekam hari ini itu adalah proses suksesi sekunder, karena sebelumnya memang sudah ada tumbuhan, tapi karena dibiarkan begitu lama akan ditumbuhi oleh tumbuhan pionir istilahnya. Dan lama-kelamaan apa yang akan terjadi kalau suksesi itu berjalan terus-menerus dan tidak lagi diolah oleh petani? Kita ketahui puncak dari suksesi adalah ekosistem klimaks, seperti yang dapat kita lihat di sebelah dari proses suksesi tersebut. Ini secara umum yang kira-kira akan terjadi beberapa puluh tahun apabila persawahan yang dibiarkan tadi suksesinya sudah mencapai puncak atau diistilahkan klimaks. Nah, di sini akan kembali terjadi atau terbentuk suatu ekosistem yang yang seimbang, di mana aliran energi maupun siklus materi akan berjalan berkesinambungan, membentuk suatu keseimbangan dinamis dari ekosistem. Nah, demikian kira-kira yang dapat kita pelajari mengenai ekosistem hari ini. Tapi seperti yang kita bahas tadi secara umum ada dua komponennya, komponen penyusun, yaitu biotik, abiotik. Dan kalau dilihat dari segi pembentukannya ada dua juga, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di sini kita dengan mengetahui konsep tersebut, sehingga pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu kira-kira mungkin mengapa persawahan itu perlu dipupuk, sedangkan hutan itu tanpa dipupuk dia akan tumbuh subur secara alami. Nah, kita telah mengetahui jawabannya yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di ekosistem, yaitu aliran energi dan siklus materi. Itu kira-kira kita akan melanjutkan kembali pembelajarannya dalam video yang selanjutnya. Bye.